Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan selalu sehat. Hari ini kita akan belajar kembali materi pelajaran pendidikan agama Islam. Pada pokok bahasan Al-Quran Surah Al-Falaq. Ini khusus untuk siswa dan siswi kelas 4. Ya kalian yang duduk di kelas 4. Jadi sekali lagi tolong simak video pembelajaran ini baik-baik. Serius dan jangan ada yang bermainan apalagi sampai teguringan. Lah ingati sekali lagi bujur-bujur belajar. Karena yang kita pelajari ini adalah Al-Quran. Mari kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Simaklah video berikut ini. Duduk yang manis dan jangan ribut. Terima kasih. Surah Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Min syarri ma khalaq. Dari kejahatan makhluknya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari kejahatan orang yang dengki bila ia dengki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu hari Rasulullah SAW sedang sakit. Rambutnya berjatuhan. Beliau merasa sudah mendatangi istri-istrinya, akan tapi kenyataannya tidak seperti itu. Sampai Rasulullah SAW tidak menyadari apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya. Suatu saat, ketika Rasulullah SAW tidur, datanglah dua malaikat. Yang satu duduk di dekat kepalanya, yang satu lagi duduk di dekat kakinya. Terjadilah dialog antara dua malaikat ini. Apa yang terjadi sebenarnya pada Rasulullah SAW? Beliau terkena sihir. Siapa yang menyihir? Labid bin Awsab, seorang Yahudi dan seorang munafik. Dengan cara apa menyihirnya? Dengan cara menggunakan rambut Rasul diikat pada sebuah tali, kemudian disimpan di sumur yang bernama sumur Dirwan, disimpan di bawah batu yang sangat besar. Kemudian Rasul terbangun, lalu berkata kepada Sayyidah Aisyah, "Ya Aisyah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan obat penawar dari penyakit yang aku derita." Maka kemudian Rasulullah SAW menyuruh 3 orang sahabat. Mereka adalah Ali radhiyallahu an, kemudian Zubair bin Awam radhiyallahu an, dan Amr bin Yasar radhiyallahu an. Mereka pergi ke sumur Dirwan. Sampainya di sana, kemudian menghabiskan air dulu. Setelah itu turun ke dasar sumur, mengangkat batu yang sangat besar tersebut. Ternyata di bawahnya ada gulungan rambut yang diikat oleh satu ikatan sebanyak 11 buhul. Dibawa menghadap Rasulullah SAW. Sampainya di sana, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surah Al-Falaq dan An-Nas akan dibaca oleh Rasulullah SAW. Setiap Rasulullah membacanya, setiap ayatnya membukakan satu buhul, dan 11 ayat dibacakan, yaitu 5 ayat dari surah Al-Falaq, 6 ayat dari surah An-Nas,
membuat buhul-buhul tersebut yang jumlahnya 11 terbuka. Dan kemudian Rasulullah SAW merasa nyaman, merasa sehat, seperti terlepas daripada suatu ikatan. Kemudian datanglah Jibril alaihissalam dan berkata kepada Rasul, "Ya Rasulullah, aku akan mengobatimu dari segala sesuatu yang membuat engkau sakit dan dari kejahatan orang-orang yang iri dan dengki." Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menyembuhkannya. Sahabat yang dirahmati Allah, inilah asbabun nuzul dari surah Al-Falaq dan An-Nas. Kalau kita pelajari, maka banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Mudah-mudahan kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Demikian anak-anak, atas tutorial materi pembelajaran kita. Insya Allah sangat bermanfaat. Jadi simak terus video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat untuk belajar, untuk pendidikan kalian yang lebih baik. Sampai di sini pertemuan kali ini. Kita berjumpa di video pembelajaran akan datang. Jaga terus kesehatan kalian. Dan selalu berada di rumah. Corona masih terus menghantui kita. Semoga virus ini cepat berlalu. Mantap, kita perbanyak berdoa dan mendekatkan diri kepada Allah. Sampai di sini pertemuan kita. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.